Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul li fadilati Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullah ta'ala alaih. Di malam ini kita masuk di halaman ke-82 dari buku cetakan Manaratul Islami dengan judul Su'aluhum 'anir ruhi wa ahlil kahfi. Syekh memberikan judul di sini Su'aluhum, yaitu pertanyaan ahlul kitab anir ruh, tentang roh, wa ahlil kahfi, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan mereka di goa yang dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi. Kemudian setelah itu Allah hidupkan mereka kembali setelah 300 tahun lamanya. Ini pembahasan kita di malam ini, bagaimana Syekh ingin memberitakan kepada kita terkait dengan pertanyaan ahlul kitab tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy saat itu sepakat untuk mengutus beberapa orang pergi ke Madinah mendatangi pendeta yang dikenal sebagai orang yang banyak paham tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, menanyakan tentang ciri-ciri seorang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apakah benar dia Nabi atau tidak. Maka pergilah beberapa orang dari suku Quraisy bertanya kepada ahlul kitab. Kata ahlul kitab ini, kalau memang Muhammad itu Rasul, tanyakan kepada dia beberapa perkara. Nah, ini yang kita bahas ini. Ada beberapa perkara yang akan ditanyakan untuk membuktikan kerasulannya. Yang pertama, tanyakan kepada dia tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang hilang selama ratusan tahun. Kalau dia Nabi, dia tahu itu. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang Dzulqarnain, yaitu seorang yang saleh, yang para ulama berbeda pendapat tentang Dzulqarnain, apakah dia adalah seorang nabi atau hanya orang soleh. Kalau pendapat mayoritas dari para ulama bahwa Dzulqarnain itu adalah orang yang soleh. Disebut dengan Dzulqarnain, Dzu itu artinya seorang yang memiliki. Al-Qarnain itu bentuk musanna dari kata qarnun. Al-qarnu artinya tanduk. Para ulama silang pendapat dalam masalah ini, apakah memang orang ini memiliki dua tanduk atau makna Dzulqarnain itu apa? Sebagian ulama berpendapat Dzulqarnain itu artinya yang memiliki dua tanduk. Memang orang ini ada seperti tanduk yang keluar di bagian dahinya, di bagian kepalanya, kiri dan kanan. Makanya disebut dengan Dzulqarnain. Ada yang menyebutkan bahwasanya karena dia menguasai al-masyariq wal magharib, menguasai timur dan barat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya dia menaklukkan Persia dan Romawi, sehingga disebut dengan Dzulqarnain, yang memiliki dua tanduk, maksudnya dua kekuasaan. Baik, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kalau memang Muhammad Nabi, tanyakan kepada dia tentang ruh. Tanyakan kepada dia tentang ruh. Karena memang saat itu beredar berita, apakah ketika seorang itu mati, roh itu kembali kepada Allah dan jasadnya tidak, atau yang kembali kepada Allah itu roh dan jasad sekaligus. Ini akan kita bahas. Kata Syekh, wa kanu yursiluna ila ahlil kitab yas'alunahum an amri. Orang-orang Quraisy mengutus utusan kepada ahlul kitab untuk bertanya tentang perihal Nabi Muhammad. Qala Ibnu Ishaq, seorang ahli sirah,
yang bernama Ibnu Ishaq meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, kata Ibnu Abbas, ba'athat Quraisyun An-Nadhr ibn al-Harith wa Uqbah ibn Abi Mu'ayyad ila ahbaril Yahud bil Madinah. Orang-orang Quraisy, kata Abdullah bin Abbas, ini disebutkan dalam sebuah riwayat, mengutus 2 orang pemuda untuk pergi ke Madinah bertanya tentang perihal Nabi. Artinya apa? Kalian kunjungi pendeta-pendeta yang ada di Madinah, tanya tentang Muhammad itu. Yang diutus 2 orang, An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Bertanyalah mereka, datang. Qalu lahuma salahum an Muhammad. Kata orang Quraisy ini kepada 2 utusan, tanyakan kepada Muhammad, atau tanyakan kepada pendeta yang ada di sana tentang Muhammad. Wasifalahum sifatah. Kabarkan kepada pendeta-pendeta itu tentang ciri-ciri Muhammad. Yang ngaku nabi, ngaku-ngaku dapat wahyu dari Jibril, mengajak menyembah Allah. Tanyakan ciri-cirinya itu. Fa innahum ahlul kitab, karena mereka itu adalah ahlul kitab. Maksudnya para pendeta-pendeta ini, mereka ahlul kitab. Ahlul kitab itu punya kitab, ya. Mereka Allah turunkan kitab. Wa indahum ma laysa indana min ilmil anbiya, sementara kita ini enggak punya ilmu tentang para nabi. Kita enggak punya pengetahuan. Kita bukan ahlul kitab. Orang-orang Quraisy sehingga mengutus untuk bertanya kepada pendeta. Fa kharaja hatta qadimal Madinah. Maka keduanya, yaitu An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayyad, bertanya kepada 2 pendeta ini. Fa kharaja hatta qadimal Madinah. Mereka pun pergi. Kharaja asal katanya keluar, tapi terkadang dia bermakna dhahaba, artinya pergi. Mereka pun pergi hatta qadimal Madinah, sampai pergi ke Madinah, sampai di kota Madinah, ya, dari Mekah ini. Baik. Fasa'ala hum anhu wa wasafa lahum amrah. Maka dia ceritakan kepada pendeta-pendeta ini tentang Nabi Muhammad. Ditanyanya, ada Rasul, tempat kami ngaku-ngaku Rasul, kemudian ciri-cirinya seperti ini diceritakan. Faqalat lahum ahbarul Yahud. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kata para pendeta Yahudi saat itu, saluhu an thalath, tanya sama dia tentang 3 perkara. Fa in ahbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursal. Kalau dia mampu menjawab, maka dia memang betul-betul nabi yang diutus. Wa illa fahuwa rajulun mutaqawwil. Kalau enggak berarti cuma omong kosong, cuma seorang yang ngaku-ngaku Rasul saja. Saluhu an fityatin dhahabu fi dahril awal. Tanyakan sama Muhammad itu tentang beberapa pemuda di zaman dulu yang pernah hilang. Maksudnya Ashabul Kahfi, hilang mereka. Masuk gua, tertidur lama, ya, hilang mereka. Maka ana amruhum, bagaimana keadaan mereka sekarang? Ini tanyakan yang pertama. Yang kedua, fa innahu qad kana lahum hadithun ajib. Atau sebelum itu kata beliau, sesungguhnya di dalam cerita tentang pemuda yang hilang di goa itu ada cerita yang sangat menakjubkan. Kalau lihat Nabi dia pasti tahu. Wasaluhu an rajulin tawafin qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha fama kana naba'uhu. Kemudian yang kedua, tanyakan tentang keadaan seorang laki-laki tawaf yang berkelana. Kalau tawaf itu artinya berkeliling. Kalau tawaf berarti memang tukang berkelana. Tanyakan kepadanya tentang seorang laki-laki yang berkelana, qad balagha masyariqal ard wa magharibaha, yang telah berkelana ke seluruh penjuru timur dan barat, ya, dari arah timur dan barat. Pemakanan naba'ahu, bagaimana beritanya tentang itu? Fasa'aluhu 'anir ruh ma huwa, tanyakan juga sama dia yang ketiga tentang roh. Apa itu roh? Apa itu roh? Jasad. Maka ma'asyiral muslimin a'azakumullah, fa aqbala hatta qadima Makkah. Keduanya pun pulang. Siapa tadi keduanya? An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Ya, 2 orang ini pulang lagi ke Madinah. Faqala, maka dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy yang mengutus mereka, qad ji'nakum bi faslil ma bainakum wa baina Muhammad. Sungguh kami datang kepada kalian wahai penduduk Mekah, orang Quraisy, untuk memberitahu kalian tentang pemisah antara kita Muhammad. Maksudnya selesai sudah. Pasti dia bukan nabi, pasti dia enggak bisa jawab. Qad akhbarana ahbarul yahud an nas'alahu an asya'i amaruna biha.
Maka pendeta-pendeta Yahudi berpesan sama kami berdua agar kami bertanya kepada Muhammad itu tentang beberapa perkara. Faja'u Rasulullah SAW fas'aluhu amma akhbarahum ahbarul Yahud. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah. Faja'u, wawu jamaah di situ fa'il, Rasulah mansub sebagai maf'ulun bihi. Maka mereka mendatangi Rasulullah, fas'aluhu amma akhbarahum ahbarul Yahud. Maka mereka tanya apa yang dipesankan sama pendeta-pendeta tadi. Faja'ahu Jibril bi suratil Kahfi. Tapi ketika ditanya tentang pertanyaan pertama, Jibril datang menghampiri Nabi dan menurunkan ayat surah Al-Kahfi, menyampaikan ayat surah Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi ya, di dalam surah Al-Kahfi. Fiha khabarun ma sa'aluhu anhu min amril fityati war rajul wat tawab. Maka ma'asyiral muslimin, di dalamnya terdapat berita tentang apa yang mereka tanyakan. Turun Jibril bawa surah Al-Kahfi. Yang ditanyakan kan tentang tiga, tentang Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang hilang, tentang Dzulqarnain yang mengelilingi timur dan barat, demikian pula tentang roh. Maka turun surah Al-Kahfi ini dan bercerita tentang pemuda yang hilang dan at-tawwaf, rajulun at-tawwaf, laki-laki yang berkelana ke seluruh penjuru timur dan barat. Faja'ahu biqaulihi ta'ala, turun firman Allah saat itu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah ini juga dalam surah Al-Isra. Turun ayat pada Nabi Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka akan bertanya kepadamu tentang ruh. Ya. Maka diceritakan sama Jibril. Berarti Nabi Muhammad saat itu sudah berilmu dia tentang apa yang akan ditanyakan. Mereka kira Nabi Muhammad tidak tahu. Qala Ibnu Ishaq rahmatullah ta'ala alaih, ahli sirah ini mengatakan, faftataha surata bihamdihi wa dzikrin nubuwati rasulih. Maka surah Al-Kahfi itu dibuka dengan pujian kepada Allah dan penyebutan kebenaran kerasulan Nabi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Alladzi, yang anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Muhammad, turunkan Al-Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Quran itu disifati dengan sesuatu yang tidak ada kebengkokan. Tidak ada kebengkokan. Lama angkaru alaihi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, Syekh mengatakan atau Ibnu Ishaq meriwayatkan, kata beliau, yang itulah yang mereka ingkari. Segala puji hanya milik Allah, alladzi anzala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Quran. Walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada kebengkokan. Maka itulah yang mereka ingkari. Faqala, maka Allah mengatakan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, yakni maksudnya apa? Innaka rasulun minni. Itu rasul dariku, utusan dariku. Utusan dariku. Kata para ulama, kenapa Allah tidak menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ini penamaan abdun itu dirubah menjadi rasul? Ya, segala puji bagi Allah alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Kenapa memakai nama hambanya? Kenapa enggak disebut ya anzala ala Muhammad misalnya, atau anzala ala rasuli, kepada rasulku? Kenapa mesti abdun? Ini menunjukkan bahwa kata para ulama, Muhammad itu rasul tapi dia manusia. Dia bukan jin, dia bukan malaikat, dia bukan syaitan, dia bukan makhluk gaib, tapi dia manusia sama dengan kita. Maka ini bantahan bagi orang-orang yang menyerahkan ibadah untuk nabi. Ya. Apalagi kalau dia menyembah selain nabi, seperti sebagian orang-orang Syiah yang dikumpulkan oleh Ali bin Abi Thalib di sebuah lubang kemudian dibakar saat itu. Padahal tidak boleh membakar makhluk dengan api. Tapi karena mereka membuat sesuatu yang lebih zalim dari perbuatan-perbuatan orang yang zalim, dibakar habis oleh Ali bin Abi Thalib. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Jadi maksudnya apa? Innaka rasulun minni, itu rasul dariku. Ai tahqiqu ma sa'aluhu min nubuwatik, itu adalah pembenaran terhadap apa yang mereka tanyakan tentang kenabianmu. Walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak ada kebengkokan baginya. Ay anzalahu mu'tadila, Allah turunkan dengan lurus, tidak ada kebengkokan pada Al-Quran. La khilafa fihi, tidak ada khilaf, tidak ada keraguan. La raiba fihi, dalam ayat lain sebut Quran itu tidak ada keraguan.
Wa dzakara tafsir surah, dan beliau menyebutkan tafsir tentang surat ini ila anqal, sampai beliau membawakan firman Allah, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ya, am hasibta, apakah kalian menyangka? Hasiba, menyangka ya, mengira. Am hasibta, apakah kalian mengira? Anna ashabal kahfi, bahwa ashabul kahfi itu para pemuda-pemuda yang tertidur di goa dengan lamanya itu, warraqim, yang mereka memiliki ar-raqim, kanu min ayatina ajaba, itu adalah tanda-tanda kami yang sangat menakjubkan, kata Allah. Aima ra'au min qudrati fi amril khalaik, yaitu maksudnya ya, tidakkah kalian melihat tentang kekuasaanku, kata Allah, fi amril khalaik, untuk menciptakan makhluk. Coba lihat, Allah ciptakan, Allah tidurkan selama ratusan tahun. Wa fima wada'tu 'alal 'ibad min hujaji ma huwa a'dhamu min dzalika wa a'jab, dan apa yang kami letakkan kepada hamba kami dari hujjahku, maka itu lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi itu hanya cerita tentang pemuda yang Allah tidurkan 300 tahun. Apa yang ada pada Rasulku, hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, ya, menceritakan tentang itu lebih menakjubkan. Jadi kalau berbicara tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW ini, lebih menakjubkan daripada itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, alladzi ataituka minal kitabi was sunnati a'dhamu min sya'ni ashabil kahfi. Ini lebih mempertegas lagi, yang aku datangkan kepadamu, ini maksud Allah Azza wa Jalla, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, apakah kalian kira itu saja yang sangat menakjubkan tentang kekuasaan kami? Apa cuma ashabul kahfi? Kata Ibnu Abbas, tidak. Alladzi ataituka minal kitab was sunnah, yang aku datangkan kepadamu tentang Quran dan sunnah, a'dham min sya'ni ashabil kahfi, itu lebih dahsyat dibandingkan ashabul kahfi. Ini Ibnu Ishaq menukil dari kitab Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Jadi betul-betul lebih menakjubkan tentang keberadaan Muhammad dibanding Ashabul Kahfi, itu sangat jauh sekali. Waqala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan, wal amru ala ma dzakaru fa inna mukthuhum niyaman 300 sanatin ayatun dalatun ala qudratillahi wa masyiatihi. Ibnu Abbas mengatakan tentang perkara yang madzakaru, yang kalian sebutkan. Artinya apa? Yang disebutkan tadi tentang Ashabul Kahfi, fa inna muktsahum, sesungguhnya muktsahum niyaman, keberadaan mereka dalam keadaan tertidur, 300 sanatin, itu selama 300 tahun, itu adalah ayatun dalatun ala qudratillah wa masyiatihi, itu bukti bahwa Allah itu maha mampu dan maha memiliki kehendak. Allah bisa tidurkan orang 300 tahun. Dalam ayat lain, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang bisa, maka pasti bisa. Demikian pula dalam ayat lain Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Fa hiya ayatun dalatun ala ma'adil abdan, dan di dalam ayat tersebut juga terdapat faedah tentang Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan 300 tahun itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT akan menghidupkan kembali jasad manusia. Paham di sini ya? Yang sudah mati, ya, maka Allah akan kembali menghidupkan jasad manusia tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, kadzalika atar wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha. Demikianlah kata Allah, a'dzarna 'alaihim, kami pertemukan, a'dzarna, kami pertemukan, 'alaihim, kepada manusia, 'alaihim yakni hum annas, demikianlah kami pertemukan manusia dengan mereka. Artinya apa? Setelah mereka tidur dikira orang mati, hilang, kemudian Allah hidupkan lagi supaya manusia melihat mereka kembali. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, demikianlah kami pertemukan mereka ini dengan Ashabul Kahfi yang sempat hilang. Agar apa? Untuk apa dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali jasad mereka setelah tidur 300 tahun lamanya, enggak makan, enggak minum? Itu untuk apa? Li'alamu, agar kalian tahu, anna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu pasti, wa anna sa'ata la raiba fiha,
dan hari kiamat tidak ada keraguan. Wa kana an-nasu qad tanazza'u fi zamanihim hal tu'adul arwah wahdaha amil arwah wal abdan. Pada saat itu kata Syekh, orang-orang saling tanazu', saling saling berdebat. Tanazu' itu seperti ayat fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian terjadi perselisihan. Tanazu' itu perselisihan, ya. Apabila atau kata beliau di sini, saat itu manusia di zaman mereka itu, ya, di zamannya Ashabul Kahfi itu, hal tu'adul arwah wahdaha, mereka sibuk membicarakan apakah roh itu dikembalikan, rohnya saja kembali, amil arwah wal abdan, atau roh dan badannya. Faja'alahumullahu ayatan dalatan ala ma'adil abdan. Ayat ini menunjukkan bahwa badan itu juga akan kembali. Wa ikhbarun nabi biqissatihim min ghairi ay yu'allimahu basharun ayatun dalatun ala nubuwati. Nah, itu semua kisah yang tentang Ashabul Kahfi itu yang dikabarkan oleh Nabi, itu semua dijawab dan diketahui oleh Nabi min ghairi ay yu'allimahu bashar, tanpa ada satupun orang yang mengajarkan, yang mengajari Nabi, ya, tentang itu. Bukti annahu dalatun ala nubuwati, bahwa itu tanda kenabian beliau, tanda kenabian beliau. Nah, Jibril langsung turun untuk memberitahu. Maka dua orang ini terdiam ketika menanya tentang Ashabul Kahfi, dijawab oleh Nabi, tahu dia Rasulullah SAW. Fakanat qissatuhum ayatun dalatan ala usulil salasah. Maka kisah ini menunjukkan tentang tiga perkara. Yang pertama, imanu billah, keimanan kepada Allah. Apa termasuk iman pada Allah? Imanu bi wujudillah, imanu bi uluhiyatillah, wa imanu bi rububiyatihi, wa imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Ini kan makna iman kepada Allah apa? Imani Allah itu ada, satu. Yang kedua, imani Allah itu memiliki uluhiyah, dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Yang apa? Yang satu-satunya berhak untuk disembah oleh makhluknya semuanya. Yang kedua apa? Atau yang ketiga apa? Beriman birububiyatihi, bahwasanya Allah mencipta, mengatur alam semesta ini, perbuatan-perbuatan Allah. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi, imani itu. Demikian pula dalam ayat tentang surah Al-Kahfi ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulnya Muhammad SAW, benarnya kerasulan Nabi, ya. Dan yang ketiga, tentang hari akhirat, tentang hari akhirat. Hal ini kita lihat ada tiga keimanan yang wajib kita imani. Yang pertama, iman kepada Allah. Ini bisa kita lihat dari Allah menciptakan, demikian pula Allah menghidupkan kembali Ashabul Kahfi yang tidak ada lecet badannya, tidak tua, tidak mati, dengan apa namanya, dengan jasad mereka yang Allah SWT hidupkan kembali, ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi itu menunjukkan Allah SWT itu memiliki kudrah dan masyiah, yaitu menghadirkan iman kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan tentang kerasulan, ya. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi. Jangan ragu kita, jangan kita ragu, karena Allah SWT menurunkan kitab ala abdihi, kepada hambanya Muhammad SAW, ya. Kemudian yang ketiga, yaumil akhir, tentang hari kiamat. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di dalam semua ayat-ayat Allah kita bisa memetik tiga ini. Semua ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa ayat? Satu. Dari satu ayat ini kita bisa memetik faedah tentang iman kepada Allah, tentang apa namanya, kebenaran Rasulullah itu utusan Allah. Yang ketiga, janji Allah tentang hari kiamat akan tegak. Itu sudah membuktikan semua ayat bisa untuk dihadirkan dengan dalil-dalil syar'i tentunya. Wa ma'a hadza famin ayatillahi ma huwa a'jabu min dzalik. Qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala su'alahum an hadhihi al-ayat allati sa'aluhu anha liya'lamu hal huwa nabiyyun shadiq aw kadhib. Qala yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kata beliau, bersama dengan ini, famin ayatillah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Setelah tadi tentang Ashabul Kahfi menunjukkan kudrah Allah yang maha luar biasa. Setelah itu kata beliau, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ma huwa a'jab min dzalik, ada yang lebih menakjubkan lagi daripada itu. Itu apa? Yang Allah sebutkan su'alahum an hadhil ayat,
tentang pertanyaan mereka kepada ayat ini. Apa itu? Allati sa'aluhu anha liya'lamu. Ya, yang mana mereka bertanya agar kalian mengetahui, agar mereka mengetahui. Ya, ditanya agar mereka mengetahui, hal huwa nabiyyun shadiq? Apakah Muhammad itu adalah nabi yang benar atau kadzib, atau seorang pendusta? Faqala, Allah berfirman, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Coba lihat. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang Dzul Qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakan kepada mereka, aku akan bacakan padamu cerita tentangnya, dikisahkan. Nabi Muhammad tahu pertanyaan kedua ini bisa dijawab, ya, menunjukkan beliau adalah nabi saat itu. Kemudian ma'asyiral ikhwan, ila qaulihi wa 'aradna jahannama yauma idin lil kafirina 'arda. Ya, dan kami tampakkan, sampai firman Allah di akhir, kata beliau, kami tampakkan kepada mereka tentang apa? Jahannam. Kami tampakkan kepada mereka jahannam yauma idin, pada hari itu, lil kafirin, untuk orang-orang kafir, ardan, dengan sebenar-benar penampakan. Wa qala laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Demikian pula, coba lihat, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Dan sungguh, kata Allah, betul-betul telah ada pada Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ayatun lisailin, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang bertanya, untuk orang-orang yang bertanya. Ila qaulihi id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Saat itu apa? Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf ini ajma'u, mereka bersepakat untuk apa? Ajma'u amrahum, mereka sepakat berencana untuk membuang Nabi Yusuf ke sumur, wa hum yamkurun, dan mereka membuat makar. Tapi Allah bongkar itu semua tentang keadaan orang-orang yang mereka ingin membunuh Nabi Yusuf, ya, ingin membuang. Saudaranya ini tidak ingin membunuh, ya. Ada yang mengatakan bunuh, ada yang mengatakan buang, tapi akhirnya sepakat mereka untuk membuang saja Nabi Yusuf. Tapi ayahanda mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam, tidak percaya tentang itu. Kenapa? Karena sebelum Yusuf dibuang, maka Nabi Yusuf telah bercerita kepada ayahnya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, sungguh aku melihat, ya, ini dan ini, diceritakan semuanya. Semuanya sujud kepadaku, dari bintang-bintang, bulan-bulan, ya, matahari sujud kepadaku. Maka abahnya Yusuf, yaitu Nabi Ya'qub, ya, bercerita kepadanya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kau kisahkan, ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu, ya. Karena sudah tahu Nabi Ya'qub mereka akan hasad dengan itu. Ternyata benar. Tidak diceritakan pun mereka hasad dengan itu, dibuang. Dan mereka mengatakan bahwa Yusuf telah dibunuh. Tapi Nabi Ya'qub alaihi salam telah mengetahui bahwa dengan cerita matahari, bulan, demikian pula bintang-bintang sujud kepada Nabi Yusuf, itu tanda-tanda kenabian. Dan dia tahu, dia bukan tidak tahu saudaranya Yusuf ini berdusta. Mereka katakan dia mati, dia makan serigala, ya. Saat kami nal'ab, ya, kami lagi main-main, ya, kami meninggalkan Yusuf. Saat kami bermain kemudian dimakan serigala, na'udzubillah. Saat itu Nabi Ya'qub sangat sedih dengan tipuan itu. Tidak mungkin Yusuf mati meninggal dunia, karena dia seorang nabi. Bagaimana belum jadi nabi sudah meninggal? Dan Nabi Ya'qub sudah tahu itu. Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha memiliki kudrah tentang itu. Wal Qur'anu mamlu'atun min ikhbari bil ghaibil madhi alladzi la ya'lamuhu ahadun minal bashar. Sementara Quran itu isinya penuh, mamlu. Mamlu itu artinya penuh. Dan Al-Quran itu mamlu'un, penuh. Penuh dengan apa? Min akhbaril ghaib, dengan berita-berita ghaib. Al-madi, yang sudah berlalu. Alladzi la ya'lamuhu ahadun minal bashar, yang tidak diketahui oleh satupun manusia. Tidak ada yang tahu tentang itu. Quran telah menceritakan, telah lama menceritakan. Belum ada manusia yang tahu tentang penelitian-penelitian yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah cerita tentang itu. Al-Quran sudah cerita tentang itu. Illa min jihatil anbiya, kecuali yang tahu itu hanya orang-orang dari segi kenabian saja,
para nabi saja yang tahu. Itu pun kalau Allah beritakan. Lagi berbicara tentang apa? Tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang perkara-perkara yang ribuan tahun yang lalu sudah disebutkan Nabi. Ini belakangan hari para pakar-pakar ilmuwan baru menceritakannya. Coba lihat tentang kisah hadis Nabi SAW tentang pensucian najis anjing itu. Idza walagal qalbu fil ina'i ahadikum faghsilu sab'an ulahunna biturab. Kata Nabi SAW, apabila kalian meletakkan bejana di luar rumah, kemudian bejana itu dijilat oleh anjing, maka cucilah bejana itu sebanyak 7 kali. Salah satunya cuci dengan tanah. Itu apa maknanya itu? Mungkin orang-orang dulu itu, ma'asyiral muslimin azakumullah, mereka tidak mengetahui tentang itu, ya. Tidak ada alat, tapi mereka imani apa yang disampaikan Nabi. Mereka imani, tidak bertanya kenapa kok dijilat anjing cuci 7 kali, salah satunya pakai tanah, tapi kalau ada bejana yang terkena kotoran cukup dihilangkan najis, cuci 1 kali sudah cukup. Kenapa najis anjing yang enggak kelihatan 7 kali, tinja manusia yang menempel di bejana harus 1 kali saja hilang najis kemudian sudah bisa dipakai? Ini kan baru diketahui belakangan, setelah ada mikroskop, setelah ada kaca pembesar, setelah ada ilmuwan-ilmuwan yang menemukan sesuatu. Ternyata di dalam najis jilatan anjing itu, walaupun ya najis anjing itu tidak kelihatan, tapi dia tingkatannya jemaah dalam ilmu fikih, tingkatannya itu najis mughalladhah. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Tingkatan najis itu 3. Ada najis mughalladhah, najis yang paling berat. Itu najis anjing itu, padahal nggak kelihatan. Ini dijilat anjing, ini nggak kelihatan, ini botol dijilat anjing. Tapi najisnya 7 kali cuci. Tidak ada satupun najis yang dicuci 7 kali kecuali itu saja. Padahal mana lebih kotor? Dijilat anjing hasilnya nggak kelihatan. Dengan diletakkan kotoran manusia, itu kelihatan tentu saja. Tapi kotoran manusia cuci 1 kali saja. Ternyata ketika diteliti di dalamnya ada penyakit al-amrad al-fattakah. Itu bahasanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam ya, dalam kitab Taysirul Alam, syarah kitab Umdatul Ahkam. Kata beliau, fihi amradun fattakah. Di dalamnya terdapat penyakit-penyakit yang bisa bahkan mematikan. Itu sejak 1400 tahun yang lalu sudah diberitakan Nabi, kita baru tahu sekarang, baru sampai akal kita. Ma'asyiral muslimin azakumullah, agama itu bukan diakali, cocok baru kita pahami atau kita imani, enggak. Zaman dulu belum ada ilmu-ilmu penelitian, tapi mereka menerima ini bentuk kebenaran apa yang diberitakan oleh Nabi. Dan banyak jemaah, bukan hanya satu itu. La min jihatil awliya wa la min jihati ghairihim. Itu hanya diketahui oleh para nabi dan tidak diketahui oleh para wali, bahkan orang-orang selain mereka. Ya, hanya tahu para nabi, wali enggak. Wa qad arafu annahu sallallahu alaihi wasallam la yata'allamu hadha min bashar. Demikian pula kata beliau, sungguh ya, mereka mengetahui bahwasanya Muhammad SAW tidak belajar kepada siapapun. Sama siapa Nabi belajar? Siapa yang jadi guru Nabi? Tidak ada. Ilmu dunia, ilmu akhirat beliau tahu tentang itu. Walaupun tentang dunia beliau tidak banyak mengetahui, tapi setidaknya beliau tidak belajar kepada orang-orang. Tidak ada gurunya. Fafihi ayatun wa burhan. Baca tulis saja tidak tahu. Bagaimana caranya Muhammad ini bikin syariat? Membaca tidak tahu, menulis tidak tahu. Kalau kita bisa, ya, kalau kita dituduh ngaku nabi, kemudian dituduh, oh kamu nabi palsu, bisa saja. Kenapa? Di internet bisa copy paste kita copy di sini, paste di sini, ambil di sini, salin ke sini, ya kan? Tapi Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kata para ulama, itu bentuk kekurangan yang dengan kekurangan itu bisa menjadi kelebihan. Jadi kadang kekurangan itu bisa jadi kelebihan. Gara-gara Nabi tidak bisa baca dan tulis, justru itu dalil bahwa beliau tidak belajar kepada siapa-siapa. Tidak belajar kepada siapa-siapa dan tidak mungkin mendapatkan sesuatu dengan direkayasa. Dengan direkayasa berupa fiktif dan seterusnya. Tidak mungkin. Nabi tidak bisa baca. La yata'allamu hadha min bashar. Beliau tidak belajar kepada siapapun. Itu kalian mengetahui, kata Syekh. Fa fihi ayatun wa burhan. Itu di dalamnya terdapat tanda dan bukti qati'un yang sangat pasti ala sidqihi wa nubuwwatihi, tentang kejujuran dan kenabian beliau. Jadi jelas ya, terjawab sudah syubhat orang-orang Quraisy yang mengutus 2 orang. Siapa tadi? An-Nadhr bin Al-Harith dan juga Uqbah bin Mu'ayyid. Untuk apa? Untuk mendatangi pendeta-pendeta yang ada di Madinah
bertanya tentang 3 perkara dan semuanya dijawab oleh Nabi sesuai dengan wahyu yang Allah turunkan, sehingga mereka diam dan tidak bisa menjawab dan menolak apa yang telah diberitakan Nabi, karena memang benar yang diberitakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pendeta-pendeta tersebut. Tapi ma'asyiral muslimin, yang seperti itu pun tidak menjadikan kebanyakan orang Quraisy itu beriman. Ya, wa may yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Andai kata pun kebanyakan mereka beriman, tapi lebih banyak lagi yang berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Apakah karena gengsi atau karena telah memudayakan untuk ta'assub asabiyah, fanatisme kepada ajaran nenek moyang. Ya, itu yang banyak terjadi di tengah-tengah orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Gengsi dan juga lebih mencintai ajaran nenek moyang daripada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Waktafi bihadzal qadar. Hadza huwa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.